Silakan. Di mana yang sudah dinaturalisasi, Pak Yani? Di mana yang sudah dinaturalisasi? Tunjukkan kepada saya, Pak. Ya, saya kira tadi dari sungai-sungai yang ada, ya, memang bagaimana dijaga, ya, wilayah-wilayah itu senantiasa untuk dibersihkan, diatur sedemikian rupa, ya. Di mana lokasinya? Ya dari sungai-sungai yang ada lah, ya termasuk. Iya, tunjukkan aja, tunjukkan Pak Yani, tunjukkan kepada saya kali mana dari 13 aliran sungai itu yang sudah dilakukan naturalisasi. Iya, kalau kaitan tentang Sehingga masalah. warga Jakarta jadi paham terhadap program unggulannya Pak Anies gitu loh. Iya, ini artinya kan normalisasi melakukan pemulihan. Ya. Naturalisasi. Ya, nah justru tadi kalau memang dilakukan betonisasi, ini dia tidak lakukan betonisasi tadinya. Kenapa? Karena akan air itu hanya Tadi kan yang tidak ada penyerapan air, padahal ini sangat penting. yang digarisbawahi oleh Pak Gembong menghadapi adalah musim hujan. 13 sungai aliran aliran Sungai Ciliwung. Kalau disebutkan tadi sudah ada upaya untuk naturalisasi di wilayah mana saja yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan. Ya, saya kira ada seperti sungai-sungai kecil ya, sungai-sungai kecil. Misalnya kita lihat di wilayah Mampang Perapatan, kemudian di wilayah Krukut ya. Ini juga dilakukan. Bagaimana naturalisasi ini bisa terus terjadi. Oke, di Mampang dan di tadi kali Krukut, Pak Gembong. Pak Yani, perlu saya ingatkan bahwa 13 aliran sungai itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Betul. Sehingga perlu ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pengentasan persoalan banjir Jakarta. Hari ini yang kita dapatkan, sama-sama kita saksikan, tidak ada satupun kali di 13 itu yang sudah dilakukan eksekusi oleh Pak Anies. Ini yang saya pertanyakan. Makanya selalu saya katakan konsentrasi Pak Anies terhadap persoalan banjir yang tidak fokus. Baik, itu tadi ada sebutkan itu yang menjadi masalah. Permasalahan di zaman pemerintahan Anies Baswedan, Pak Gembong. Lalu kalau dibandingkan dengan zaman Basuki Cahayapurnama, karena ini kan hasil surveinya adalah membandingkan kinerja Ahok dan juga Anies Baswedan pada saat menangani banjir. Betul, iya. Jadi kalau di zaman Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok begitu konsentrasi terhadap pengentasan banjir. Normalisasi digenjot habis sehingga itu bisa berjalan. Kemudian sodetan Kali Ciliwung yang mau disambungkan ke BKT itu bisa segera dikerjakan. Namun memang keburu masa jabatannya Pak Ahok berakhir sehingga itu belum bisa dikerjakan. Nah, pertanyaan berikutnya kepada Pak Yani, kalau beliau konsentrasi betul, masa 2 tahun ngurusin BKT nyambungin ke Kali Ciliwung nggak iso? Kan pertanyaannya itu. Silakan Pak Yani. 2 tahun loh ini, masa nggak bisa? Gitu memang loh. kan kemarin persoalannya adalah awalnya bahwa Pak Anies itu menginginkan naturalisasi bukan normalisasi. Karena apa? Karena normalisasi itu ya kan betonisasi, sehingga pada saat air itu datang mungkin dari hulu ya, sehingga tidak ada penyerapan, hanya lewat ke laut. Nah, sementara air itu sangat dibutuhkan pada saat musim panas. Nah, itu barangkali enggak gitu Pak Yani. Yang jadi persoalan. Pak Yani, mau naturalisasi kayak mau normalisasi, tapi actionnya apa gitu loh. Pertanyaan saya di situ. Nah, mana yang sudah dilakukan eksekusi untuk naturalisasi? Itu loh. Ya, saya kan kira hanya wacana aja. Oke, silakan jawab Pak Yani. Nah, di sisi lain ya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies itu adalah bagaimana melakukan pembangunan terhadap sumur resapan. Kemudian juga pembuatan lubang-lubang biopori agar air-air itu menyerap ke tanah. Ini juga sudah diupayakan dilakukan. Nah, kemudian juga melakukan pembersihan saluran drainase kota, gorong-gorong dan saluran air. Terbukti tadi jumlah titik genangan ya yang berkurang dan titik kawasan bisnis dan kawasan vital seperti Tamrin, Sudirman, Istana, Kuningan ini nggak banjir meskipun curah hujan itu sangat besar. Oke, jadi tidak perlu sungainya kemudian tapi sudah dilakukan dengan sumur resapan menurut Anda tadi dengan beberapa hal yang dilakukan oleh Anies Baswedan untuk mengurangi titik-titik banjir. Iya, nah saya kira itu sudah sudah satu upaya ya yang sudah dilakukan oleh Pak Anies yang membuat tadi kawasan bisnis yang begitu jelas tidak mendapatkan kebanjiran. Ada sumur resapan yang dilakukan Pak Gembong dan juga ada beberapa hal tadi yang disebutkan oleh Pak Yani.
Ya itu memang program, karena programnya Pak Anies adalah mengembalikan air dari atas langsung masuk perut bumi. Tapi persoalan yang kita hadapi sekarang kan itu belum mampu menjawab tantangan jumlah debit air yang begitu besar. Pertanyaannya kan itu. Maka ketika Pak Anies menjanjikan pada warga Jakarta bahwa biopori itu hasilnya akan kita lihat pada akhir tahun 2019. Alhamdulillah hasilnya bisa kita lihat, tapi hasilnya banjir Jakarta, Pak Yani. Itu loh, itu hasil yang dijanjikan oleh Pak Anies. Maka ketika kita bandingkan konsentrasi antara saat Ahok membawa Jakarta dengan Pak Anies membawa Jakarta, soal fokus perhatian terhadap persoalan banjir lebih besar kepada Ahok. Itu aja sebetulnya. Maka harapan saya kepada Pak Yani sebetulnya ini harusnya sebagai bahan masukan yang berharga untuk memperbaiki kinerja Pak Anies dengan sisa waktu yang ada. Baik, Pak Gembong. Tidak akan Seharusnya menjadikan seperti itu apa, yang Pak kita Yani? perdebatkan gitu. Baik, Pak Gembong.